wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Nice to meet you all. I hope that you all is fine in a good condition. Okay, we are from SIG Group. We would like to present to you all about 7 chapters and talk about neoclassical period. But before of all, let me introduce myself. My name is Suci Wulandari as the first presenter, and my partner is Nur Komaria as the second presenter. Now, before we start our presentation today, I'm going to translate my language into Indonesian language to make you easy in understanding. Okay, pada abad ke-18, langsung saja, pada abad ke-18 bertepatan dengan 1700, kematian Dryden menandai akhir dari periode restorasi dan dimulai dengan periode baru yang disebut dengan periode neoklasik. Nama neoklasik sendiri diambil dari adanya pemujaan di masa lalu Roma dan sangat dipengaruhi oleh penulis klasik yang hidup di masa Imperator Roma pertama. Secara umum, periode ini disebut dengan periode Augustus atau Augustan period, di mana pada zaman itu kesusastraan khususnya puisi sudah dianggap mencapai puncaknya dengan gaya bahasa yang dibuat-buat bersifat politis dan satiris. Pada akhir abad ke-17 memasuki dekade awal ke-18 juga disebut dengan usia ulasan karena di sana ditandai oleh adanya pengembangan filosofi rasionalis, ilmu eksperimental dan keinginan untuk perdamaian dan ketertiban. Ada seorang filsuf yaitu John Locke yang membahas tentang pemahaman manusia dalam memberikan filsafat baru, yaitu berupa pengarahan gagasan. Jadi tidak hanya ada di Inggris, tapi juga ada di negara-negara Eropa lainnya. Pada awal periode ini, Inggris memerintahkan Ratu Anne. Ratu Anne adalah penguasa yang lemah, dan dia digantikan oleh George I, sepupu jauh yang bahkan tidak dapat berbicara bahasa Inggris sama sekali. Selanjutnya yaitu karakteristik of literatur, seperti itu. Karakteristik of literatur. Seiring dengan berjalannya waktu, kesusastraan bernilai sesuai dengan kemampuannya. Bukan hanya menyenangkan, tapi juga mengajarkan, seperti itu. Ada beberapa class yang datang dari periode ini dan mengemukakan satu kalimat, yaitu to err is human, to give is divine. Berbuat salah itu manusia, untuk mengampuni itu yaitu ilahi. Nah, dari sastra ini menunjukkan kepada pembaca bahwasannya pembaca harus mampu, harus bisa berpikir dan berbicara serta berperilaku dan berinteraksi di dunia, seperti itu. Ada tiga kesopanan dalam karya sastra, yaitu epik tragedi, yang kedua komedi dan sindiran. Epik tragedi sendiri, epik atau tragedi, yaitu berhubungan dengan pahlawan atau raja, situasi yang serius, dan menggunakan bahasa yang mulia dengan ayat megah dan diksi yang lebih tinggi, agar pembaca lebih paham, seperti itu. Terus yang kedua, yaitu komedi. Komedi di sini melibatkan orang-orang biasa dan menerapkan gaya bahasa yang lebih rendah, alami, tanpa hiasan. Jadi gaya bahasanya itu lebih rendah dan tidak memiliki hiasan, seperti itu. Yang ketiga ialah sindiran. Sindiran di sini berisi kata kasar yang diucapkan oleh orang yang kasar yang tidak puas dalam mengatakan kebenaran, seperti itu. Dan satir atau sindiran adalah bentuk yang mendominasi karya sastra selama neoklasikal itu sendiri. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan
langsung oleh partner saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai penyaji yang kedua ingin menjelaskan tentang yang C, Neoclassical Writer and Their Works. Di mana di sana ada 3 subjudul. Yang pertama poetry, yang kedua prose, yang ketiga drama. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, poetry. Pada masa neoklasikal, di situ ada 2 penulis puisi hebat, yaitu Alexander Pope dan juga Dryden, yang mana mereka berdua membuat bait puisi yang berbentuk bait heroik. Nah, karya mereka itu sangat fleksibel dan juga tersusun rapi, sehingga mereka mampu mengalahkan penulis-penulis lainnya dari masa-masa sebelumnya. Nah, salah satu karya Alexander Pope yang sangat terkenal yaitu The Rape of the Lock. Di situ jelaskan bahwasanya sebagian besar puisi pada periode neoklasikal menggunakan atau berbentuk bait heroik, yaitu salah satu jenis saja yang berisi pernyataan lengkap yang diikuti oleh semikolon, titik koma, period, titik, question mark, tanda tanya, dan juga exclamation point menggunakan tanda seru. Di situ di buku sudah ada contohnya, halaman 31, The Desert Village yang diciptakan oleh Gulliver Goldsmith. Kalian bisa lihat langsung di buku kalian. Oke, yang kedua yaitu prosa. Di buku ini ada 8 tokoh terkenal yang membuat karya tulis berupa prosa. Yang pertama, Daniel Defoe. Daniel Defoe lahir tanggal 6 Mei 1660 di London, Britania Raya. Nah, buku ciptaannya itu yang sangat terkenal yaitu Robinson Crusoe dan juga Journal of the Peguer. Nah, Robinson Crusoe ini menjelaskan tentang Alexander Selkirk, seorang pelaut yang bertengkar dengan kaptennya. Akhirnya ia bertempat tinggal di pulau dekat Chile selama 4 tahun. Lalu yang kedua adalah Richard Steele dan juga Joseph Edison. Karya mereka yang berjudul The Tattler dan juga The Spectator. The Tattler artinya si penipu, Spectator artinya si penonton. Karya yang mereka buat menggambarkan aksi karakter imajinasi. Yang ketiga yaitu Jonathan Swift. Sudah ada gambarnya di laptop. Jonathan Swift yaitu orang berkebangsaan Irlandia. Ia tertarik pada dunia agama dan juga politik. Dia disebut pahlawan nasional di Irlandia. Kenapa begitu? Karena orang menganggap Jonathan Swift sebagai seorang idealis yang berjuang untuk kebangsaan dan keadilan bagi semua orang. Jonathan Swift seorang penyindir terhebat pada periode neoklasikal. Buku-bukunya berupa argumen terbuka. Dan salah satu buku karyanya yang terkenal yaitu Gulliver's Travel. Gulliver's Travel ini menjelaskan tentang pelayaran seorang Gulliver ke tempat yang aneh, ke 4 tempat aneh. Yaitu yang pertama Lilliput, yang kedua Brobdingnag, yang ketiga Laputa, yang keempat Housism. Oke, selanjutnya adalah Samuel Richardson. Samuel Richardson lahir pada tanggal 19 Agustus 1689 di Makworth, Britania Raya. Ia seorang penulis dan juga pencetak bahasa Inggris. Novel terkenal karyanya yaitu Pamela dan juga Clarissa. Clarissa ini menjelaskan tentang seorang wanita yang pencariannya tentang kebajikan terus digagalkan oleh sang ayah, oleh keluarganya. Dan ayahnya itu memaksa ia untuk menikah dengan orang yang tidak ia cintai. Itu isi dari novel Clarissa, ciptaan
Samuel Richardson. Oke, selanjutnya adalah Henry Fielding. Henry Fielding lahir tanggal 22 April 1707. Seorang novelis juga dramawan Inggris. Karyanya yang sangat terkenal adalah The History of Tom Jones. Oke, selanjutnya Samuel Johnson. Samuel Johnson adalah seorang penulis terkenal dari Inggris. Ia adalah tokoh sastra yang berkontribusi besar dalam perkembangan kesustraannya, terutama sebagai penyair, moralis, dan juga kritikus sastra. Karyanya yang sangat terkenal adalah Journey to the Western Island of Scotland. Samuel Johnson ini juga menciptakan kamus, judulnya A Dictionary of English Language. Nah, kamus ini sempat unggul sebelum Oxford itu muncul. Oke, selanjutnya adalah Lawrence Sterne. Lawrence Sterne ini lahir tanggal 24 November 1713 di Clonmela, Irlandia. Ia seorang jurnalis, juga pendeta Anglikan. Karyanya yang terkenal adalah Tristram Shandy dan juga A Dream. Yang terakhir adalah Oliver Goldsmith. Oliver Goldsmith ini seorang novelis, juga penulis naskah drama pada periode neoklasikal. Dia seorang penyair juga dari Irlandia. Karya bukunya yang terkenal yaitu Vicar of Wakefield. Nah, kabarnya Oliver Goldsmith ini karyanya sering ditunjukkan dalam drama.